Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, eh, semoga kalian tetap sehat ya. Walaupun sekarang ini eh, pandemi masih tetap berlangsung dan bahkan sekarang masih semakin lama semakin banyak ya yang terpapar. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tolong jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan keluar rumah kalau itu tidak penting banget ya. Kemudian syukur semuanya sudah naik ke kelas 11 anak-anak dan nilainya mudah-mudahan sudah sesuai dengan kemampuan kalian dan terus ditingkatkan, jangan sampai turun ya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada bab 1, yaitu materinya adalah rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, materi hari ini itu cukup banyak anak-anak, oleh karena itu tolong benar-benar disimak baik-baik materi yang akan saya ajarkan. Kenapa? Karena materi ini membutuhkan konsentrasi yang sangat serius seperti itu. Kalau ada kesulitan kalian boleh nanti kalian langsung menanyakannya melalui WhatsApp ataupun nanti ketika pas tatap muka boleh langsung kalian tanyakan juga. Baiklah anak-anak, kita mulai. Nah, saya kenalkan dulu anak-anak. Pokok bahasan pada bab 1 ini itu terdiri dari yang pertama, ini dia, itu momen gaya atau torsi, kemudian momen couple, ya, kemudian momen inersia, kemudian persamaan gerak rotasi, kemudian katrol sederhana, gerak menggelinding, momentum sudut, keseimbangan partikel, keseimbangan benda tegar, dan titik berat. Nah, untuk hari ini itu kita batasi sampai pada persamaan gerak rotasi ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oke, baik anak-anak, kita mulai di pokok bahasan pertama, yaitu adalah momen gaya atau torsi. Nah, kita cek penyebab gerak suatu benda itu adalah gaya. Jadi, ketika kalian mendorong meja, mendorong lemari, ataupun mendorong mobil yang mogok, itu adalah yang diberikan kepadanya adalah gaya, ya. Jadi di situ gerak bendanya linier, bergerak lurus. Nah, sekarang kita lihat di sini pada gerak rotasi, yaitu sesuatu yang menyebabkan benda itu berotasi atau berputar. Nah, itu disebut dengan momen gaya atau torsi. Simbolnya itu ini bukan T ya anak, tapi ini namanya tau. Ya, istilahnya adalah tau. Baik, rumusnya apa? Torsi atau momen gaya yaitu adalah F kali L sin theta. Torsi di sini satuannya Newton meter. Kemudian F itu gaya yang diberikan kepada benda. Lalu L itu adalah panjang lengan, satuannya meter. Ingat, hati-hati anak-anak ya. Untuk panjang lengan ini bukan panjang benda. Ya, saya ulang kembali. Tolong disimak baik-baik. L itu bukan panjang benda. Ya, ini panjang lengan. Apa panjang lengan? Panjang lengan adalah jarak titik tangkap gaya ke poros atau sumbu putar. Ingat, saya ulang. Jarak titik tangkap gaya atau gayanya itu ke porosnya. Kemudian sudutnya ini theta, yaitu sudut antara F dan L. Nah, mungkin kalian pernah mengalami seperti ini ya di rumah ya, ketika kalian menggunakan kunci Inggris ya untuk mengencangkan suatu mur, baut atau apapun, skrup dan sebagainya. Itu kita menggunakan ini. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari torsi seperti itu anak-anak. Nah, kita lihat contoh anak-anak ya. Perhatikan gambar tongkat di bawah ini. Jika diberi gaya dan diputar dengan sumbu putar di A, ingat sumbu putarnya ada porosnya. Kalau di momen gaya itu ada porosnya. Ini porosnya tepat di A. Nah,
bayangkanlah kalian punya sebuah tongkat, kemudian porosnya di A atau sumbu putarnya di sini, kemudian kalian diberi gaya arahnya ke bawah sebesar 10, kira-kira tongkatnya ini berputar searah jarum jam atau tidak? Kalau batang AB itu diberi gaya, kemudian dia berputar, kalau seperti ini, gayanya ke bawah, dia akan berputar searah jarum jam. Kalau dia arahnya searah jarum jam, kita tentukan kalau putarannya searah jarum jam, itu torsi bernilai positif. Kalau putarannya berlawanan arah jarum jam, itu negatif. Rumusnya adalah torsi, ingat ini contoh soalnya ya, ini panjang batang AB 4 meter, kemudian jarak titik tangkap gaya A ke gaya ini 3 meter. Sementara sudut antara titik tangkap gaya L dengan F itu 90, sehingga F kali L sin 90. F-nya 10, kemudian L-nya 3, sin 90 itu 1. Nah, untuk seterusnya anak-anak, kalau F-nya itu sudah membentuk sudut 90 terhadap L, sin 90 itu kan 1. Jadi kalian tidak perlu menulis sin theta lagi, kecuali kalau sudutnya selain 90 derajat. Oke, baik. Saya lanjutkan 10 kali 3 berarti 30 Nm. 30 Nm. Nah, di sini karena batang AB berputar searah jarum jam karena dia diberi gaya ke bawah, porosnya di sini, tongkat berputar searah jarum jam, maka torsinya bernilai positif. Itu artinya dia arah putarannya searah jarum jam. Oke, saya contohkan lagi. Bagaimana kalau gayanya lebih dari 1? Ini ada F1, ada F2. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian perhatikan porosnya. Di sini porosnya adalah di titik A, yang diminta adalah porosnya di A. Ada F1, ada F2. F1-nya sudutnya 90, F2 sudutnya 30. Nah, oke, sekarang kita lihat satu-satu. Cara mengerjakannya adalah kalian harus menganalisa satu-satu. Bagaimana kalau misalkan kalian semua punya sebuah batang AB diberi gaya F1, kira-kira batang AB kalau diberi gaya ke bawah, arah putarannya bagaimana? Kalau diberi gaya ke bawah, maka batang AB berputar searah jarum jam. Kalau dia berputar searah jarum jam, maka torsinya ini positif. Sementara F2, kalau punya batang AB diberi gaya ke atas, maka batang AB berputar berlawanan arah jarum jam. Karena berputar berlawanan arah jarum jam, maka di sini negatif. Kita masukkan sudut-sudutnya. Theta 1 90 derajat karena ini tegak lurus ya. F1 itu 10, titik tangkap gayanya atau panjang lengannya itu 3, sin 91. F2-nya 40, L2-nya 4 meter. Ingat dari sini sampai di A ya, 4 meter. Sin sudutnya 30. Sin 30 itu setengah. Sin 30 setengah kali 4 itu 2. 2 kali 4 80. Sin 91. 10 kali 3 30. Berarti 30 min 80 sehingga min 50. Nah, tanda negatif seperti ini, kalau kalian menjumpai jawaban yang tandanya negatif, itu artinya batang AB ini dia itu berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, ada yang masih ditanyakan anak-anak? Silakan, kalau bingung dipahami dulu ya, pahami dulu baik-baik. Kalau masih belum jelas, diulang kembali videonya, kemudian simak baik-baik apa yang saya sampaikan biar lebih paham. Oke, berikut momen couple. Nah, momen couple simbolnya di sini M ya anak-anak. Nah, momen couple ini mungkin kalian tidak terasa, ini sering kalian alami ya. Yang pertama, nih, ini lihat di sini. Ini ada sebuah kunci ya, kunci. Nah, ini dia untuk mengencangkan skrupnya ban ya. Ini dia, perhatikan ya, tangan kanan sama tangan kiri. Yang tangan kanan ke atas, ini tangan kiri ke bawah ya. Tujuannya ini ya, perhatikan. F-nya ke bawah, F-nya ke atas. Ini juga, nah, setir ya. Dia yang ini sebelah kanan ditarik ke sana ke kanan ya. Yang ini arahnya ke kiri gini ya. Sehingga benda ini akan berputar seperti itu. Nah,
Momen couple ini nama saja couple. Couple itu adalah pasangan. Sehingga persamaannya yaitu M, momen couple yaitu F kali D. Di sini kenapa kok tidak ada sin? Ini saya anggap sama dengan momen gaya. Kalau ada sudut selain 90 kalikan dengan sin ya anak-anak ya. Jadi F kali D sin theta. Nah, bedanya dengan momen gaya, kalau momen gaya itu F-nya cuma 1. Kalau momen couple, F-nya itu ada pasangannya. Contohnya seperti ini gambarnya. Jadi ini ada 10 Newton, ini juga 10 Newton. Nah, kalau kalian punya batang AB, panjangnya 4 meter, kemudian yang sebelah kanan ini ditarik ke bawah, yang sebelah kiri ditarik ke atas, pasti batang AB berputarnya searah jarum jam. Nah, ketika batang atau benda dia itu berputar searah jarum jam seperti ini, maka momen couple positif. Nah, F-nya meskipun ada 2, ada F yang ini sama ini, itu tetap dipasang salah satu. Sementara D itu adalah jarak F ke F yang lain ya. Jadi pasangannya. Jadi D itu adalah jarak F ke pasangannya. Hati-hati, bukan ke pasangan yang lain, tapi F ke pasangannya yang serupa. Jadi F10 ini 10. Jadi itu D-nya. Oke. Berikut adalah momen inersia. Nah, momen inersia ini disimbolkan dengan I. Oke. Ya, momen inersia disimbolkan dengan I. Nah, apa itu momen inersia? Momen inersia merupakan suatu ukuran kelembaman atau suatu benda untuk berputar pada porosnya. Nah, besarnya momen inersia ini anak-anak bergantung pada massa, kemudian jari-jari, dan bentuk bendanya ya. Kemudian di sini momen inersia partikel. Sekarang saya jelaskan momen inersia partikel. Nah, momen inersia benda tegar merupakan jumlah total momen inersia partikel penyusun benda. Secara matematis, momen inersia benda tegar dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan sigma itu jumlah, MI/RI kuadrat, berarti jumlah MR kuadrat. Jadi, pada momen inersia ini anak-anak, bedanya dengan momen gaya dan momen couple, dia ini tidak menghasilkan momen inersia bernilai negatif. Jadi, momen inersianya selalu positif. Nah, momen inersia satuannya kilogram meter persegi. Sementara M massa itu kilogram, R itu adalah jarak massa tersebut ke sumbu putar atau ke porosnya. Ingat satuan kita selalu SI. Sebagai contoh, anak-anak perhatikan, ini ada 3 benda. Ada M1 massa 1, M2 massa 2, M3 massa 3. Sementara yang diminta soal ini saya buat sama angkanya anak-anak biar kalian mudah. M1, M2, M3 saya buat 2 kg. Nah, tentukan, ini pertanyaannya, tentukan momen inersia total jika sumbu putar di garis AB. Nah, kalau sumbu putarnya di garis AB, maka semua bendanya ini harus mengacu pada garis AB ini. Sehingga ketika dicari momen inersianya, kita hitung ada 3 benda, berarti ada 3 momen inersia. M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. M1 itu 2 kg, R1 mana? R1 adalah jarak M1 ke garis AB, yaitu jaraknya 2 meter. Sehingga 2 kuadrat plus M22 R2 1 kuadrat plus M3 jaraknya ke garis AB 2, jadi 2 kuadrat. Setelah kalian hitung semuanya, itu ternyata menghasilkan momen inersianya 18 kg meter persegi. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan dulu? Tolong pahami baik-baik. Setelah ini akan saya lanjutkan ya, akan saya lanjutkan lagi pada momen inersia yang lainnya.